wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para hadirin, ikhwah dan asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang tentunya yang paling utama dari nikmat itu adalah nikmat iman yang tidak bisa diukur dengan apapun, dan inilah yang menjadikan kita semua bisa hadir bersama melaksanakan rangkaian ibadah salat maghrib, dan kita memanfaatkan waktu untuk majelis ilmu kita ini yang rutin kita laksanakan. Harapan dan doa kita semoga tak satupun yang kita kerjakan kecuali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi peninggi dari derajat-derajat kita dan penghapus dari dosa dan kesalahan yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan teladan, contoh, panutan kita dalam seluruh sisi kehidupan kita. Dan kita tentunya berharap semoga syafaat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita raih di hari akhirat kelak. Jemaah sekalian, sebagaimana kebiasaan kita di taklim kita ini, kita membahas kitab Bahjatun Nadhirin yang merupakan kitab yang mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, yang merupakan karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Melanjutkan hadis ke-149. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah Wahab ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, kisah tentang dipersaudarakannya Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, dan diceritakan bahwasanya Salman Al-Farisi melihat keadaan istri dari Abu Darda, Ummu Darda, yang tidak lagi berhias, dan ketika ditanya apa yang menyebabkan hal tersebut, maka Ummu Darda menjawab, sesungguhnya saudaramu Abu Darda itu tidak lagi memiliki hajat terhadap dunia. Maka Salman Al-Farisi ingin meluruskan hal tersebut dengan meminta izin untuk bermalam di rumah Abu Darda. Dan ketika pagi, waktu beliau datang ke rumah Abu Darda pun membuatkan jamuan makanan untuk Salman Al-Farisi. Namun Salman Al-Farisi mengatakan, saya tidak mau makan sampai engkau juga makan. Dan pada saat itu Abu Darda sebenarnya berpuasa, tapi karena Salman Al-Farisi mengatakan saya tidak makan sampai engkau makan, maka
Abu Darda pun makan. Dan ketika masuk waktu malam, di pertengahan malam, Abu Darda hendak bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, dan Salman Al-Farisi pun menarik tangannya dan mengatakan tidur. Dan ya, Abu Darda pun tidur. Ketika menjelang ya sepertiga akhir dari malam, Salman Al-Farisi pun mengatakan kepada Abu Darda, saatnya bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Kemudian beliau mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala atas dirimu itu ada haknya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, begitu juga dirimu itu ada haknya. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan begitu juga keluargamu itu memiliki hak dari dirimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah masing-masing hak dari atau masing-masing haknya. Dan Abu Darda pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian ya bersama Salman Al-Farisi. Maka Nabi pun mengatakan, sadaqa Salman, Salman benar ya dalam dalam perbuatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan dua pelajaran, dan sekarang kita lanjut pada pelajaran yang ketiga. Masyru'iyatu an-nushi lil muslimina wa tanbihi man ghafala minhum. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk menasehati sesama kaum muslimin dan mengingatkan, jadi tambih ya, untuk kemudian agar tidak lalai dari saling menasehati. Jadi tugas kita jemaah sekalian atau kelanjutan konsekuensi dari ukhuwah adalah saling menasehati. Jadi jemaah sekalian, ukhuwah itu bukan berarti kita kemudian menjaga perasaan saudara kita dan membiarkan dia dalam kelalaian. Ya. Dunia ini adalah ya salah satu sifatnya adalah melalaikan kita. Ya, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang melalaikan, menipu. Ya. Maka tentunya siapapun kita, tertipu adalah satu hal yang bisa terjadi pada diri kita masing-masing. Ya. Dan tugas ya sesama kita, sesama kaum muslimin adalah saling mengingatkan. Ya. Ketika saudara kita lihat ada kekurangan, maka tugas kita untuk meluruskan ya kekurangan itu. Ya, bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika melihat ada seorang sahabat yang berjuang untuk melawan kebiasaan buruknya ya. Jadi ada ya di awal-awal masuk Islam ya ada sahabat yang untuk berhenti minum minuman keras itu butuh perjuangan ya. Bahkan sampai ya kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ya dengan Abu Mihjan ya. Itu bayangkan ya Mas sekalian, Abu Mihjan sudah ya menjadi panglima perang, bahkan itu masih berjuang untuk melawan ya minuman kerasnya ya. Artinya masih kadang minum ya. Jadi salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin berhenti dari satu kebiasaan buruk ya. Jadi biasa ikhwah sekalian ya, kalau di kalangan ikhwah ya yang biasanya di masa jahiliyahnya dulu merokok ya, itu memang butuh perjuangan untuk
berhenti, ya. Bahkan tidak sedikit kisah-kisah yang mungkin lucu, ya, di masa-masa berjuang untuk berhenti, ya. Jadi ada dulu ikhwah, ya, merokok. Begitu ya datang ustadz, dia tidak sempat kasih keluar asapnya, ya, kasihan, ya. Jadi ya apa ya, mau dikasih keluar, ada ustadz depannya, ya. Jadi kasihan, ya. Jadi memang butuh perjuangan untuk berhenti, ya, dari dari sesuatu yang mungkin dahulunya adalah kebiasaan kita. Dan ini tidak aneh, di kalangan para sahabat saja itu tertatih-tatih, ya, berjuang melawan kebiasaan buruk dan mengganti, ya. Dan ketika ada sahabat yang menanggapi, ya, menjadikan itu biarkan dia, ya, tidak usah lagi dinasehati, tidak ada gunanya, ya. Mungkin biasa kita menghadapi, ya, ikhwah yang sudah diingatkan tapi masih, ya, maka jangan bosan, kita memang tugas kita hanya mengingatkan, ya. Maka ketika ada sahabat yang bersikap seperti ini, biarkan saja dia seperti itu. Maka apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan, la tu'inus syaitana ala akhika. Ya, jangan engkau membantu syaitan untuk menambah beban saudaramu. Artinya tidak diingatkan, ya. Jadi kadang memang perlu untuk kita menarik, ya, mengajak dia di tempat yang sepi mungkin, ya. Karena boleh jadi jamaah sekalian, ada yang belum mau berhenti dari kebiasaan buruk karena mungkin ada syubhat yang dia pegang, ya. Jamaah sekalian, ya, sekarang ini kalau kita berbicara tentang yang kita sudah angkat, ya, masalah rokok, ya, itu masih banyak yang terkena syubhat, ya, karena ada di antara pemuka agama yang mereka lihat toh masih merokok, ya. Ini kadang kalau di pengajian-pengajian, ya, ada memang asbabnya memang di situ, ya. Jadi ustadznya memang merokok, jadi susah, ya. Jadi perlu untuk kita, ya, mungkin jelaskan, meluruskan syubhatnya, ya. Jangan sampai dia berpegang itu, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Maka intinya adalah jangan bosan, jangan pembiaran, ya. Karena itu sama saja kita membantu syaitan untuk semakin membuat saudara kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jemaah sekalian, di awal kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, kan terkenal, ya, banyak di antara sahabat Rasulullah bahkan yang begitu Rasulullah meninggal, mereka sudah tidak mau lagi membayar zakat, ya. Kan itu kejadian di awal-awal kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tidak mau lagi bayar zakat karena, ya, syubhat mereka, kita bayar zakat ketika Nabi masih hidup. Rasul meninggal dunia, itu sudah tidak ada lagi kewajiban zakat. Ini syubhat yang mereka pegang. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, sebagai khalifah pada saat itu tidak langsung memerangi mereka, ya. Beliau mengutus dulu utusan, ya. Jadi yang punya syubhat itu diluruskan, dan alhamdulillah disebutkan dalam sejarah jam'un kabir, ya, betapa banyak yang tersadarkan dengan, ya, diskusi atau diluruskan syubhatnya, diperbaiki pemahamannya, itu banyak yang kembali, ya, membayar zakat. Dan yang sudah ditegakkan hujjah dan memang belum mau berubah, ya, barulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi mereka, ya. Sehingga, ya, beliau sudah bisa mengatakan la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah, ya. Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara perintah salat dan perintah zakat, ya. Itu karena sudah dijelaskan, ya. Sudah dijelaskan syubhat-syubhat yang mereka pegangi. Intinya adalah kita ini memiliki salah satu tugas yang yang wajib untuk sesama kita saling mengingatkan adalah, ya, bagaimana kita saling menasehati sesama kaum muslimin, ya. Jangan kita melakukan pembiaran, ya, ketika melihat saudara kita terjatuh pada kesalahan kemudian kita apatis, ya, kita tidak ada usaha untuk
mengajak dan meluruskan pemahaman-pemahaman mereka. Dan faidah ini jemaah sekalian, faidah yang ketiga ini diambil dari apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi ya radhiyallahu anhu kepada Abu Darda, yang Abu Darda ini boleh dikata ifrat atau tafrid ya, artinya dia berlebih-lebihan ya. Beliau tidak memperhatikan lagi dunianya ya. Istrinya bahkan menganggap ya dia tidak dibutuhkan lagi ya. Tidak ada lagi daya tarik ya dari istrinya Abu Darda terhadap Abu Darda. Jadi merasa tidak dibutuhkan lagi, sehingga dia tidak kemudian berhias dan berdandan untuk suaminya. Maka termasuk Abu Darda sebenarnya mau bangun tengah malam. Jadi mulai dari kalau kita pakai jam sekarang jam 12 mungkin dia sudah bangun untuk qiyamul lail sampai subuh. Maka berlebih-lebihan di dalam urusan ibadah sekalipun itu perlu diluruskan. Akhirnya inilah sikap dari sahabat Salman Al-Farisi, ingin meluruskan kekeliruan bukan hanya tentunya kita meremehkan syariat, tapi berlebih-lebihan juga dalam syariat itu perlu diluruskan agar kemudian kita tetap sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faidah berikutnya, fadlu salati akhiril lail wa anna waqtus sahri huwa waqtul qiyam. Dari hadis ini menunjukkan keutamaan salat di akhir malam di penghujung malam, dan sesungguhnya waktu sahur itu adalah waktu untuk melaksanakan qiyam atau melaksanakan salat qiyamul lail. Jadi jemaah sekalian, untuk umat Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir dari setiap malam adalah waktu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang sering kita dengar dari para asatidzah kita, bahwasanya yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa as-sulusul akhir minal lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit terdekat ke langit bumi ketika tersisa sepertiga malam di akhir dari malam. Jadi ini persoalan yang banyak juga diperdebatkan Ada yang mengatakan turunnya Allah di sini bukan berarti turun Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya ikhwas sekalian ketika kita berbicara tentang hal-hal yang seperti ini, maka kita mengimani apa yang ditetapkan oleh syariat ini. Jadi kalau Rasulullah mengatakan Allah turun, kita menerima itu bahwasanya Allah turun. Bagaimana cara turunnya ini yang bukan ranah kita. Yang jelas kita imani bahwasanya Allah turun ke langit bumi. Kan langit itu Allah mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menjadikan langit itu 7 lapis artinya 7 tingkatan ke atas Nah, yang terdekat dari bumi disitulah Rasulullah mengatakan Allah turun ke situ turun saya kira turun itu maklum Jadi kita imani dan menetapkan. Adapun caranya, karena ada yang ekstrim, ada yang mengatakan, ini di kalangan ahli tasawuf mereka mengatakan turunnya Allah itu sebagaimana turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbarnya. Nah, ini berlebih-lebihan. Padahal Imam Ibnu Taimiyah tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu.
Jadi, turun ya kita imani saja, hanya Allah turun. Ya. Dan ya yang menjadi ya substansi dalam masalah ini adalah apa yang kita kerjakan di waktu itu. Ya. Ketika kita ya berada di sepertiga ya akhir dari malam, ya kita tidak usah lagi berdebat ya bagaimana model turunnya, dan yang jelas di saat-saat yang seperti ini kawan sekalian dianjurkan sekali untuk kita bangun dan bermunajat kepada Allah, bahkan memperbanyak doa-doa kita kepada Allah. Ya, sekalian, ketika Allah atau Rasulullah menyebutkan hadis ini, ya Rasulullah mengatakan, Allah ya mengatakan kepada hamba-hambanya, hal min sa'ilin yas'al fa'utiyah. Ya, apakah ada di antara hamba-hambaku yang bangun ya kemudian meminta kepada aku dan saya berikan apa yang dia minta. Ya. Dibayangkan ya mas sekalian, Allah sang pencipta kita yang memerintahkan kepada kita untuk bangun dan meminta kepadanya hajat-hajat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili ya wastighna'uhu 'anil nas. Ya. Jadi ketika zaman kita ya, mungkin kita berbicara zaman kita saat ini, ketika harapan kita banyak kepada manusia, maka ketahuilah ya, kemuliaan seorang mukmin terletak ketika dia bangun tengah malam mintanya hanya kepada Allah dan tidak butuh kepada manusia. Ya. Kalau di zaman kita hari ini, ya betapa banyak orang yang meminta-minta kepada manusia, ya, baik secara langsung maupun isyarat, ya, atau mungkin istilah kasarnya saat ini adalah menjilat, ya, dan seterusnya. Ya, melakukan apa saja yang membuat orang yang dia segangin itu bisa senang sama dirinya dan seterusnya. Ya. Nah, seorang mukmin ya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita mengetuk pintu yang yang tidak terbuka sementara Allah menyiapkan pintu untuk kita yang selalu terbuka. Ya. Maka ya disinilah kemuliaan ya seorang mukmin ketika dia bangun di akhir malam untuk meminta segala hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu sahur ya sekalian, jadi kosakata yang terdiri dari huruf sin, ha dan ra itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Ya. Jadi sahur, apalagi sihir. Ya. Ini adalah kosakata yang terdiri dari tiga huruf itu. Ya. Sahur, ya, sahur itu artinya sesuatu yang, ya, waktu sahur. Ya, sekalian, banyak orang yang tertidur, terlelap di masa itu. Orang beriman bangun kemudian bermunajat kepada Allah. Ya. Sihir itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu sebabnya. Ya. Coba bayangkan kenapa ada pisau-pisau bisa masuk di badan kita tidak tahu. Ya. Itulah sihir. Ya. Dikirim oleh para dukun-dukun atau orang-orang yang yang berinteraksi dengan mistik, ya, kemudian dikirimkan ke jasad-jasad kita. Ya. Dan Islam tentunya punya solusi untuk kita dalam masalah sihir ini. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ke-5, subutu haqqil mar'ati 'ala zauji min husnil mu'asyarah wa yu'khadhu minhu haqqul mar'ati fil wata'i. Ya, Mas kalian, hadis ini juga menunjukkan ditetapkannya hak-hak bagi wanita ya dari pasangannya. Jadi ini parenting ya. Ketika kita berkeluarga, memiliki pasangan, maka ada hak pasangan kita dari diri kita dalam husnul mu'asyarah. Ya, artinya wanita berhak untuk mendapatkan interaksi yang terbaik. Ya, jadi bagaimana kita ini
menjadi, ya kalau kita adalah suami, ya suami yang baik, ya begitu juga istri, ya harus juga menjadi istri yang baik, ya sehingga kedua-duanya saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya, ya sekalian, ya jangan kita berharap, ya jangan cuma kita sibuk mencari, ya. Biasa kita ini cari yang soleh atau soleha, ya. Sekali kita tidak pernah sibuk menjadikan diri kita soleh, ya, atau soleha. Ya, sekalian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, at-tayyibuna lit-tayyibat, wat-tayyibatu lit-tayyibin. Ya. Orang yang baik, laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, ya. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi sibukkan diri kita untuk menjadi baik, jangan sibuk mencari, ya. Karena kalau sekedar mencari, ya kadang kita lupa diri kita untuk kita soleh terlebih dahulu, ya. Jadi sebelum kita mengharapkan, ya orang lain untuk baik, maka terlebih dahulu diri kita yang harus kita terlebih dahulu perbaiki. Nah, jemaah sekalian, dan di sini, ya salah satu yang menjadi hak wanita adalah fil wata'i, ya. Jadi ini Islam, ya jemaah sekalian, memberikan pembelajaran kepada kita sampai urusan-urusan privasi kita, ya. Jadi bagaimana, ya hubungan suami istri itu lengkap, ya aturannya dalam syariat kita, ya. Bahkan jemaah sekalian, masyarakat Arab ketika, ya diutusnya Rasulullah SAW, itu mereka agak tabu untuk menceritakan hal-hal yang seperti ini, ya hubungan suami istri, ya. Sehingga turunlah ayat, ya nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, ya wanita itu ibarat ladang, datangilah ladang kalian, ya sesuka kalian, ya. Jadi dahulu jemaah sekalian, ya sampai gaya-gayanya itu tabu untuk dibicarakan, ya. Kalau zaman kita sekarang ini sudah tidak tabu lagi, ya bahkan, ya ada yang pembahasan khusus memang, ya. Dan ini jemaah sekalian, Islam mengajarkan kepada kita sampai urusan privasi, ya. Bagaimana Islam, ya menginginkan kebaikan, ya. Karena jemaah sekalian, keberlangsungan, ya karena kalau kita hidup ini sebagai proses rantai makanan saja, ya kita lahir, besar, tumbuh, kemudian, ya berkeluarga, punya anak. Kalau hanya hidup seperti itu saja, ya saya kira hewan juga hidup seperti itu, ya. Itulah kemudian Islam mengajarkan kepada kita, hidup kita ini berarti, ya. Bahkan sebelum kita lahir itu sudah ada aturan sebenarnya, ya. Jadi doa, jangan sepelekan doa, ya. Doa di dalam, ya apa itu, Allahumma jannibna syaitan, itu jangan dilupa itu, ya. Dihafal mati itu, ya, ya. Karena apa? Karena Rasul mengatakan ketika seorang pasangan suami istri membaca doa itu dengan memahami maknanya tadi, meresapi, ya. Ketika dia diberikan rezeki oleh Allah berupa anak, maka anak itu akan dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan, ya. Kenapa saat ini kita banyak yang bikin sibuk peruqyah, ya? Banyak yang gangguan jin, banyak yang gangguan syaitan. Kenapa? Mungkin waktu dibuat tidak didoakan itu, ya. Jadi perlu untuk, ya terlebih dahulu, gitu, ya. Sebelum kita jauh melangkah, ya. Itu yang terlebih dahulu. Ini untuk yang sudah menikah, ya. Belum menikah ya mungkin, ya ada waktunya nanti, ya. Tapi ala kulli hal, ya ibadah yang dalam tanda petik yang paling enak katanya adalah, ya, ibadah itu, ya. Nah ala kulli hal jemaah sekalian, ya salah satu yang menjadi hak dari wanita adalah urusan itu, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu sampai ditegur, ya gara-gara dia sia-siakan istrinya, ya. Tidak dipeduli lagi istrinya, ya. Jadi, ya Salman Al-Farisi sampai betul-betul, ya mencari cara bagaimana, ya supaya Abu Darda ini kembali ke posisi normal, ya. Jadi normal itu dua maksudnya, ya. Tidak normal, ya. Tidak normal dalam artian berlebihan, dan tidak normal kalau tidak ada sama sekali, ya. Jadi ini memang Islam mengajarkan kepada kita yang pertengahan, ya, yang
terbaik adalah yang pertengahan. Kemudian yang berikutnya sekalian, masyru'iyatu tazyinil mar'ah atau tazayyunil mar'ah li zawjiha. Disyariatkan bagi seorang wanita untuk berhias untuk suaminya. Nah, ya. Jadi ini jemaah sekalian, kalau hukum Islam yang kita pakai, maka wanita itu ya, yang terbaik adalah ketika dia berhias untuk suaminya. Ya. Jadi jangan ya terbalik ya, ketika keluar rumah berhiasnya luar biasa, tapi kalau di dalam rumah apa adanya. Ya. Ini jemaah sekalian, dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adab-adab wanita, ya. Jadi mulai dari ketika istri-istri Nabi SAW itu mengajukan tambahan uang belanja, ya. Jadi mereka ya bukan ya mungkin kasar kalau kita mengatakan mereka demo, ya. Jadi intinya mereka minta ya agar ya ini tambah-tambahin uang belanja ini. Ya. Ini pasti kehidupan kita pasti akan kita hadapi itu, ya. Namanya wanita itu ya dia tahu bedanya antara ya uang merah dengan uang yang lain, ya. Iya. Mereka paham itu, iya. Paham perbedaan antara mobil mewah dengan mobil atau motor, iya. Itu selagi masih hidup pasti, iya. Kayaknya mas kalian ada seorang pemuda yang mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, tunjukkan saya perempuan yang sederhana sekali, ya. Maka dibawa ke kuburan, sini tempatnya ini, ya. Orang sudah tidak hidup itu kalau memang ya tidak ada hasrat dunianya, ya. Tapi intinya ya Allah Subhanahu wa taala menegur istri-istri Nabi SAW dan turunlah ayat itu, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidana al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya, wahai istri-istri Nabi, kalau kalian mau dunia sini dilengkapi semua. Ya, tapi tidak ada jaminan masuk surga, ya. Ya, dunianya lengkap. Ya. Tapi kata Allah, wa in kuntunna turidana Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian mau sederhana hidupnya tapi yang dikejar adalah kehidupan akhirat, ya, artinya kalian tidak akan menderita juga, tidak akan mati, tidak punya rezeki, tidak. Tapi dahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjanjikan bukan hanya kehidupan akhiratnya yang baik, tapi dunianya ikut. Ya. Jadi di sini jemaah sekalian, istri-istri diajarkan untuk itu, ya. Artinya kita realistis, kita punya kebutuhan di dunia ini, makanya kita disuruh bekerja, ya. Tapi jangan melampaui batas yang dimampu oleh pasangan kita, ya. Begitu juga suami jangan menuntut lebih dari istri, ya. Jadi ya sederhana, ya. Nabi, ya, ingat kita ini bukan Nabi, ya. Istri kita juga bukan Khadijah, ya. Jadi ingat masing-masing peran kita, ya. Terima kekurangannya, ya. Dan tentunya ketika ada yang kurang, ya diluruskan. Seperti itulah kehidupan rumah tangga yang terbaik, ya. Jadi rumah tangga yang terbaik itu bukan berarti tidak ada masalahnya, ya. Itu mustahil itu jemaah sekalian, ya. Mustahil itu rumah tangga tidak ada masalah, ya. Ini ya entah apa kira-kira, ya, kalau rumah tangga itu tidak ada masalahnya sama sekali, pasti, ya. Yang intinya Islam mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana memposisikan masing-masing pada posisi kita. Sebagai suami, sebagai istri, harus kemudian kita tahu dan sadari posisi kita masing-masing, dan dengannya insya Allah keberkahan dalam rumah tangga itu bisa kita raih. Salah satu yang menjadi, ya, syariatan Islam adalah wanita itu harus, ya, enak dipandang oleh suaminya, ya. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, masih lanjutan ayat yang kita sebutkan tadi, ya, wala tabarrajana tabarrujal jahiliyatil ula, ya.
tinggallah di rumahmu dan jangan tabarruj. Tabarruj itu artinya keluar tanpa alasan. Ya. Yang biasa, ya karena kita ini banyak tempat-tempat nongki-nongki ya. Ya, wanita kadang suaminya sudah kasihan di rumah tapi dia di pinggir pantai sana. Tidak tahu apa juga tujuannya, sekedar duduk ya menikmati dan seterusnya ya. Coba kita kembali ya, wanita itu terbaik adalah di rumahnya ya. Bagaimana kemudian menjadi sampai Rasul mengatakan ketika ditanya apa ciri wanita solehah, ya wanita yang solihah itu adalah ya idza sarratka idza nazartahu, ya engkau akan berbahagia ketika melihatnya, ya itu saja. Kalau suami itu bahagia melihat istrinya, ya maka itu salah satu ciri ya orang wanita yang solehah, ya bahkan ya ketika wanita meninggal dunia, ya wanita meninggal dunia dan Rasul mengatakan wa zaujuhu radin anhu, dan suaminya ridho terhadapnya, artinya matinya itu adalah mati yang baik, ya insyaallah. Karena ini adalah persoalan muamalah dalam rumah tangga, ya. Jadi salah satu yang menjadi pensyariatan Islam adalah bagaimana seorang wanita memang ya berhias untuk suaminya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah jawazul fitri min shaumit tatawwu'. Dibolehkan untuk membatalkan puasa sunnah. Ya, jemaah sekalian, ketika kita berpuasa sunnah dan ada hal yang menjadi penghalang kita, maka boleh untuk kemudian kita ya berbuka. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Abu Darda ya radhiyallahu anhu, ya ketika Salman Al-Farisi meminta beliau untuk tidak berpuasa, ya. Saya tidak mau makan, jadi disuguhkan makanan, mengatakan saya tidak mau makan sampai engkau makan. Apa alasannya? Ya, husnul diyafah, ya, artinya memberikan jamuan, ya, menjamu tamu, dan salah satu ya yang menjadi hak tamu kita adalah kita makan bersama. Ya. Ini dibolehkan. Ya, jadi mungkin niat kita berpuasa, tapi tiba-tiba ada undangan saudara kita untuk kita makan bersama, dan ini momennya langka umpamanya. Ya, kita jarang ketemu. Ya, kemudian diajak makan, ya sampaikan sebenarnya saya puasa, ya, tapi karena ketemu sama antum ya oke lah, ya saya buka puasa saya. Ya. Ini jemaah sekalian dibolehkan dalam syariat kita. Yang kita tidak dibolehkan itu adalah puasa wajib. Ya. Ramadan, ya tidak ada alasan jemaah sekalian. Ya, untuk kemudian kita melukai puasa kita, membatalkan puasa kita. Ya, umpamanya kita ketemu dengan ya teman kita yang lama kita tidak ketemu di bulan Ramadan, tiba-tiba dia musafir, ya, dia makan, ya, kemudian dia mengatakan saya tidak mau makan, ya, makan saja, ya, kita ini berpuasa wajib, ya, beda halnya kalau puasa sunnah, ya. Kemudian jawazun nahyi anil mustahabbat idza khasyiya anna dzalika yafdi ila as-sa'amah wal malal wa tafwiti huquqil wajibah awil mandubah ar-rajih fi'luha alal mustahabbil madhkur. Jadi di sini disebutkan bahwasanya bolehnya melarang seseorang dari hal-hal yang sunnah, ya, jika dikhawatirkan itu menghantarkan kita pada hal-hal yang menyanyiakan kewajiban, ya. Jadi jemaah sekalian, kadang kita bersemangat sekali untuk melakukan yang sunnah, tapi ternyata ada konsekuensi di baliknya. Ada hal yang wajib yang tersia-siakan. Ya. Dari sini diambil, ya, Salman Al-Farisi memandang istrinya Abu Darda ini sudah ya kasihan sekali. Ya, dia tidak dibutuhkan lagi. Akhirnya, ya jemaah sekalian, Salman Al-Farisi berusaha untuk bagaimana Abu Darda ini tidak puasa. Ya.
Karena kalau dia puasa, kasihan lagi istrinya. Ya. Maka dibuat dia tidak berpuasa supaya ya ada keinginannya untuk istrinya. Dan itu yang wajib, ya, sekalian. Maka tentunya sebagaimana kaidah yang wajib ya dahulukan daripada yang sunnah. Ya. Dan ini jika dikhawatirkan ya ekstrim ya berlebih-lebihan di dalam mendahulukan yang sunnah dan justru dikhawatirkan hal-hal yang wajib yaitu disia-siakan. Kemudian yang berikutnya adalah karahiyatu taklifin nafsi ma la yatiqu fil ibadah. Ya, salah satu hal yang dimakruhkan adalah membebani jiwa kita ini, diri kita ini pada hal-hal yang tidak kita sanggupi dalam ibadah. Ya, jemaah sekalian, ketika kita ada halangan, maka ambillah keringanan. Ya, ambillah rukhsah yang diberikan oleh syariat ini. Jadi kalau umpamanya kita sakit, sakit kaki kita, kalau kita berdiri sholat mungkin ya sakitnya tambah parah, ambil keringanan yang syariat ini berikan, ya. Dan seterusnya. Jadi dimakruhkan untuk kemudian kita membebani, memaksakan diri kita pada hal-hal yang kita tidak sanggupi dalam masalah ibadah. Islam ini adalah ya syariat yang memahami kondisi kita. Ya. Ketika kita sakit, ketika kita musafir, ada halangan-halangan, maka Islam menyiapkan kondisi ya atau jalan keluar dari kondisi yang kita hadapi. Ya. Kita tentunya menginginkan yang terbaik dalam ibadah kita, yang kita menginginkan yang paling maksimal. Tapi ada memang keadaan-keadaan di mana kita tidak bisa maksimal. Ya, perlu untuk kemudian kita mengambil keringanan atau rukhsah yang syariat ini berikan kepada kita. Ini kayaknya waktu yang membatasi kita sekalian. Masih tersisa beberapa pelajaran dari hadis ini. Namun ya kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin demikian apa yang kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semua sehingga kita ya bisa lebih dekat ya mengetahui sunnah-sunnah Nabi dan berusaha untuk mengamalkan dalam keseharian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.